Saat ini saya sedang berdiri di tapal batas kota Madinah. Maka sahabat bisa melihat di sini ada tulisan Bidayatu Haddil Haram atau Start of Haram Area. Jadi dari sinilah batas ke sana, belakang saya ada kota Madinah ya. Nah, dari batas ini ke sana itu masuk batas suci kota Madinah. Sedangkan ini keluar, ini sudah bukan masuk bahagian daripada batas suci Madinah. Tempat yang seperti ini diletakkan bukan asal menaruh saja atau tidak juga bisa diperluas, bukan. Karena ini mengikuti dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Ma baina labbataiha, di antara dua bukit hitamnya. Atau di dalam hadis yang lain disampaikan ma baina airin wa thaur, dari air dan thaur batasannya. Ini nama lokasi, nama tempat. Yang sekarang hadis itu menjadi acuan untuk meletakkan tanda-tanda di mana tanah suci Madinah itu dimulai. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang saya terhampar indahnya kota Madinah ya. Mungkin detik ini orang pada menikmati keindahan Madinah dari tempat ini. Tapi nanti di akhir zaman akan terjadi peristiwa besar di tempat ini. Apa dia? Di saat Dajjal, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk keluar, maka salah satu tempat yang akan dia kunjungi, karena dia mengunjungi seluruh tempat yang ada di muka bumi ini, termasuk Madinah, akan dia kunjungi. Tetapi ketika dia ingin masuk Madinah, ternyata Madinah ini dijaga di setiap pintunya oleh malaikat, yang akhirnya membuat dia tidak berani untuk masuk ke Madinah. Dan juga tidak bisa, tidak kuasa untuk masuk ke dalam Madinah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia hanya berdiri di sini saja. Ya, berdiri di batas Madinah sambil melihat Madinah. Kala itu suasana sudah begitu mencekam. Salah satu yang dilakukan oleh banyak orang untuk menghindari fitnah Dajjal adalah mereka masuk ke sana. Mereka masuk ke sana, semuanya masuk ke Madinah. Karena mereka tahu juga bahwa kota ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan tidak terkena fitnah Dajjal. Akan tetapi apa yang terjadi? Seperti apa yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa terjadi 3 kali guncangan. Yang sehingga guncangan itu mengeluarkan orang-orang munafik yang ada di dalam Madinah. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan orang munafik itu jalan sendiri, akhirnya laki-laki dan perempuan itu mendatangi Dajjal. Karena mungkin dia merasa juga, wah ini ternyata tidak aman juga. Bayangkan ya kalau di sana terjadi gempa gitu kan. Mungkin hatinya merasa takut, was-was. Wah ini jangan-jangan ini juga hancur juga. Akhirnya dia datang. Dan ternyata datangnya itu pun menghampiri Dajjal. Sahabat yang dicintai Allah, inilah dia cerita yang akan terjadi di lokasi ini. Di perbatasan kota Madinah, di akhir zaman. Maka sahabat yang dicintai Allah, kita termasuk bahagian orang yang harus mampu untuk mengambil ibrah. Kita datang ke satu tempat yang ternyata di tempat itu memiliki cerita tentang akhir zaman. Yang ada dalam hati kita adalah kita berpikir, ya Allah, hari itu akan datang. Ya Allah, hari yang sudah Engkau ceritakan dengan detil melalui lisan Nabi SAW, Nabimu yang mulia, itu akan datang. Yang waktunya tidak ada yang tahu. Maka apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain kecuali mempersiapkan diri. Sehingga kalau kita dimasukkan oleh Allah golongan orang-orang yang menjalani masa akhir zaman itu, kita mampu untuk menjalaninya dengan baik, mampu bergabung dengan golongan-golongan yang baik. Sehingga dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengakhiri hidup dengan baik dan bisa berbahagia di alam berikutnya. Dan inilah poros surga.